Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Geografi Minang Channel bersama Rahmi Fitri SPD. Oke, kali ini kita akan membahas soal-soal geografi terintegrasi kelanjutan dari soal kemarin yang telah kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, kali ini kita akan bahas soal nomor 6 sampai 10. So, let's check this out. Nah, ini soalnya mengenai bahasa Inggris, ya ini ada terjemahannya ya. Tapi kalau untuk tidak tahu, kita bisa menggarisbawahi kata yang kita pahami seperti climate change berarti perubahan iklim, kemudian rule in reducing greenhouse emission berarti ini mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi mungkin jawabannya pasti mengenai yang tidak menyebabkan gas rumah kaca. Nah, kita baca ini pengertiannya pada 17-18 Agustus 2015, para ulama Islam dari berbagai negara berkumpul di Istanbul, Turki. Mereka menghadiri International Islamic Climate Change Symposium dan berhasil menghasilkan Islamic Declaration on Climate Change. Nah, ada beberapa poin dalam deklarasi ini. Oke, kita percepat saja. Di mana seruan tentang perubahan iklim berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Nah, para ulama Islam menegaskan bahwa perubahan iklim yang terjadi saat ini katanya akibat dari aktivitas manusia. Oleh karena itu, mereka mengajak miliaran muslim di seluruh dunia untuk berperan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, pertanyaannya berikut ini adalah rekomendasi yang paling tepat dari hasil simposium di atas, yaitu yang A, converting agricultural land for livestock business in rural areas, berarti itu pengertiannya konversi lahan pertanian untuk usaha peternakan di pedesaan. Ya ini nggak mungkin ya. Kemudian B, tidak membangun gedung pencakar langit berdinding kaca di daerah perkotaan. Ya gimana caranya ya, karena kota itu udah banyak gedungnya itu. Kemudian yang C, mengganti bahan bakar minyak dengan gas alam cair. Sama aja ya, masih menyebabkan emisi gas rumah kaca. Kemudian yang D, menggunakan sumber daya panas bumi sebagai sumber energi. Jadi jawabannya yang paling tepat kalau menurut saya pribadi itu D, menggunakan sumber daya panas bumi sebagai sumber energi. Karena ini terkait emisi gas rumah kaca. Jadi yang tidak menyebabkan emisi gas rumah kaca ya sumber daya panas bumi. Kalau konversi lahan pertanian berarti kita menambah lagi lahan pertanian dan menyebabkan banyaknya pembukaan lahan ini kan bisa meningkatkan karbon dioksida ya. Nah, jadi itu kira-kira jawaban yang mendekati paling tepat ya. D, using geothermal resources as an energy source. Nah, satu-satunya yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya nomor 7 mengenai dinamika fenomena alam seperti tersebut di atas dapat terjadi dengan kondisi bumi sebagai berikut, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 164 tertulis. Nah, ini terjemahannya yang berwarna hijau itu kata kuncinya, itu pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati dan kering, dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Nah, ini mengenai akibat rotasi dan akibat revolusi bumi. Apa aja sih yang akibat rotasi? Yang pertama terjadinya siang dan malam. Yang kedua, membelokkan arah angin dan arus laut. 3, gerak semu harian matahari. 4, membentuk zona waktu yang berbeda. 5, bentuk bumi menjadi tidak bulat sempurna. Sedangkan revolusi adanya gerak semu matahari, lamanya waktu siang dan malam, acuan untuk membuat kalender Masehi, serta perubahan musim. Jadi jawabannya yang paling tepat lebih ke rotasi bumi ya. Jawabannya adalah A, berotasi pada porosnya dengan kemiringan sumbu bumi 23,5 derajat. Kalau B, berevolusi selama setahun tidak mungkin. Kemudian C juga berotasi revolusi dengan kemiringan sumbu bumi juga tidak. D juga apalagi. Nah, jawaban tepatnya adalah A.
Oke, kita lanjut dengan soal nomor 8 berbahasa Arab. Nah, arti dari bahasa Arab tadi itu perhatikan data berikut. Tata guna lahan di kawasan lahan tergenang nomor 1 ya, 2 kedalaman kecepatan air dan frekuensi banjir, 3 jarak ke daerah tangkapan air, 4 volume sedimen yang diangkut oleh aliran air, 5 jarak ke pantai dan muara. Nah, di sini jawabannya sebenarnya D ya, bukan yang panah itu. Kenapa jawabannya D, yaitu 2, 3, 4 gitu, kedalaman kecepatan air dan frekuensi banjir itu mempengaruhi, akibat banjir. Jarak ke daerah tangkapan air juga ya, karena daerah tangkapan air ini maksudnya daerah hulu. Kemudian volume sedimen yang diangkut oleh aliran air. Jadi semakin besar volume sedimen itu nanti akan banyak dampak dari akibat, terhadap banjir itu sendiri, terhadap wilayah, tujuan banjir gitu. Maksudnya wilayah yang dilanda banjir. Jadi jawaban yang benar adalah D. Next kita masuk ke soal nomor 9. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bentuk-bentuk mitigasi bencana adalah. Nah, kita lihat pada undang-undangnya yaitu pada tanggap darurat, di mana di situ ada kata pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. So, kita bisa memilih kata-kata pemenuhan kebutuhan dasar itu di A. Pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, pembuatan jalur evakuasi. Jadi yang paling tepat itu A ya. Lanjut ke soal nomor 10 tentang surat Al-Hijr ayat 74, di mana pertanyaannya adalah bentuk bencana alam yang digambarkan pada ayat di atas adalah. Hmm, nah, ini terjemahan dari surat Al-Hijr ayat 74, maka kami menjungkir balikan negeri itu dan kami menghujani mereka dengan tanah yang membantu. Istilah menjungkir balikan ini mungkin bisa kita katakan gempa bumi, dan tanah yang membatu bisa kita katakan itu longsor. Jadi jawaban yang tepat menurut saya sendiri yaitu C, gempa bumi dan tanah longsor. Jika ada perbedaan pendapat boleh kita bahas di kolom komen ya. Sampai jumpa di next pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.